Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya ada saatnya kita menyadari bahwa hidup sesuai firman Tuhan lebih baik dari cara-cara dunia yang kita lakukan saat ini, teman. Jadi judulnya itu, nah saya kutip impresi saya dari kitab Filipi teman-teman pasal 3 ayat 1 sampai 16 dan berlanjut ke kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 12. Nah, ini saya bacakan aja teman-teman supaya bisa lebih cepat gitu. Pasal 3 Filipi pasal 3 teman-teman, ayat 1 sampai 16. Judul perikopnya ini satu perikop teman-teman. Judulnya itu kebenaran yang sejati. Judul perikopnya adalah kebenaran yang sejati gitu. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam firman Tuhan dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi parameter hidupnya itu dasarnya firman Tuhan, teman-teman. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi gitu. Jadi bukan hal aneh teman apabila kita bicara menjadi pelaku firman Tuhan, tapi tetap masih terpengaruh oleh hal-hal lahiriah gitu. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi gitu. Nah, ini cerita Paulus sebenarnya. Jadi Paulus sebelum mengikut Tuhan ya namanya Saulus, teman. Ya, Saulus gitu. Dan Saulus itu di situ dinyatakan bahwa dia itu orang Farisi gitu. Tentang kegiatan aku tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat gitu. Jadi waktu Saulus melakukan hukum Taurat itu malah jadi uh, nyusahin orang-orang yang ikut Tuhan, teman-teman. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kok anggap rugi karena firman Tuhan itu gitu. Malahan segala sesuatu kok anggap rugi. Ini saya langsung bacakan secara versi universal aja teman-teman ya, supaya jadi bisa berlaku untuk teman-teman atau keluarga yang Nasrani dan juga keluarga dan teman-teman yang di luar Nasrani gitu. Malahan segala sesuatu kok anggap rugi karena pengenalan akan firman Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena firman Tuhanlah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh ya Tuhan gitu, kerajaan sorga gitu, keselamatan akhirat gitu, dan berada dalam firman Tuhan bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada firman Tuhan tersebut, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal firman Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan bersekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan firman Tuhan ya dalam kematiannya, teman. Jadi melakukan firman itu konsekuensi seperti itu, teman-teman. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh si Tuhan dengan sendiri gitu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kalau udah ikut menjadi pelaku firman Tuhan, teman-teman, maksudnya Paulus ini ya kita jangan lihat ke belakang lagi gitu. Kita lihat ke depan aja, apa yang diperintahkan peraturkan oleh firman Tuhan ya kita lakukan gitu. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam yang di dalam perintah peraturan firman Tuhan yang tersebut gitu. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu gitu. Tetapi baiklah tingkat pergantian yang telah kita capai, kita lanjutkan bukan
Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh gitu. Jadi ini cerita Paulus itu, daripada Paulus dengan pola hidup yang lama, ya pola hidup dengan melakukan firman Tuhan itu ya lebih benar gitu, lebih baik gitu. Maksud Paulus seperti itu. Nah, ini saya coba lanjut teman-teman ke dalam kitab Yohanes pasal 3 teman-teman, ayatnya 1 sampai 12. Kitab Yohanes 3, kita coba baca dari ayat 1 sampai 12. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Gitu. Nah, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jadi Nikodemus itu, orang Farisi itu, malah beranggapan Nabi Isa atau Yesus cerita begitu itu jadi seolah dinyatakan kayak orang beneran balik lagi ke rahim ibunya gitu. Nah, tapi kalau yang maksudnya si Nabi Isa atau Yesus ini kan bukan begitu gitu. Lahir baru itu kan di dalam apa? Jadi di dalam tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita itu yang lahir baru. Maksudnya kan begitu teman-teman. Kalau secara fisik ya dan tetap nggak roba gitu. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Gitu. Apa yang dilahirkan? Nah, ini teman-teman, nanti saya mau coba sharingkan itu lebih detail tentang apa ya, tentang ini teman-teman, di ayat 5 ini gitu. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, ini nanti coba kita urai ini teman-teman. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh gitu. "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi." Ini cerita angin nih teman-teman. Demikianlah bahwa halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh itu. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Nabi Isa atau Yesus gitu, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu." Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Gitu. Maka kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi gitu. Jadi ngomong sama orang Farisi itu, bicara ngomong soal dunia aja, orang Farisi nggak bisa nangkep teman. Apalagi maksudnya Nabi Isa Yesus ini, apalagi kalau udah bicara ngomong hal-hal yang rohani, pasti makin nggak bisa nangkep gitu. Jadi ya beda cara pikir ya, antaranya mungkin nggak beda teman. Kalau sekarang kita bicara zaman sekarang gitu ya, antara pelaku firman Tuhan Allah gitu dibanding dengan orang yang duniawi, yang belum atau tidak mengenal Tuhan Allah, atau orang yang berkeyakinan teman, itu pasti kalau udah bicara sharing nggak bisa nyambung teman, karena yang satu dengan dasar-dasar firman Tuhan gitu ya, bahkan dengan kemampuan roh Tuhan gitu, support, dukungan dari kemampuan roh Tuhan. Nah, yang satunya pola pikirnya dari pikiran perasaan dan kehendak sendiri, dari jiwa sendiri aja teman-teman. Jadi nggak nyambung teman-teman. Nah, ini saya coba masuk ke draft aja langsung teman-teman. Jadi tadi udah saya bacakan di kitab Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16, dan saya sudah bacakan di kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 12 gitu, udah selesai. Nah, saya masuk ke draft. Hari Minggu siang kemarin nih Pak Joshua kirim firman dari kitab Filipi pasal 3 ayat 78. Jadi ringkes aja gitu bunyinya itu, setelah Paulus menyadari bahwa mengikut kalau dalam Nasrani disebutnya mengikut Yesus gitu. Tapi kalau saya universalkan berarti kan setelah Paulus menyadari bahwa mengikut firman Tuhan jauh lebih baik daripada mengikuti dunia gitu. Jadi isi dari kitab Filipi pasal 3 ayat 78 itu
Intinya itu, dan Pak Yosua lempar ke saya untuk sharing urusan ini gitu. Karena aku terpikir, uh, jadi waktu Pak Yosua kirim WA untuk kitab Filipi pasal 3 ayat 7 itu, jadi saya jadi kepikir teman-teman. Ya, aku terpikir talenta Pak Yosua itu hebat begitu dalam hal-hal hikmat firman Tuhan itu. Jadi saya pikir benar-benar loh, jarang ada orang bisa seperti Pak Joshua gitu, hikmatnya gitu. Nah, Pak Joshua ini teman-teman umurnya itu Agustus tahun ini itu 79 tahun teman-teman. Jadi lebih tua daripada Romo Said gitu. 79 tahun ya berarti udah mendekati 80 tahun gitu. Tapi kalau saya lihat seumur ini gitu, kok hikmatnya masih dalam sekali gitu. Dan Tuhan ajak Pak Joshua itu untuk mengenal hikmat-hikmat dari firman yang ada itu luar biasa gitu. Ya, terutama kadang-kadang saya sedang mikir yang tidak jelas gitu. Tapi Pak Joshua bisa ya nggak tahu mengirim firman gitu. Atau waktu kita sharing juga terungkap ada firman-firman yang sebagai jawaban yang sedangkan saya bimbang gitu. Jadi saya nggak ngerti kalau dengan Pak Joshua seringkali acap kali ketemu hal-hal seperti itu teman. Makanya saya pikir Pak Joshua itu talenta untuk hikmat firmannya itu nggak bisa gampang orang bisa seperti Pak Joshua gitu. Meskipun Pak Joshua bilang ya itu talenta yang dari Tuhan, ya benar gitu, semua juga talenta dari Tuhan. Tapi kalau aku lihat, saya lihat dari sisi Pak Joshua-nya, ini tidak semua orang bisa seperti Pak Joshua dalam hal hikmat firman loh teman, mengenal akal firman itu gitu. Sangat tajam, karena sangat tajam dan bertepatan dengan apa yang sedang saya alami gitu ya, itu yang tadi saya katakan gitu. Jadi nggak tahu, aneh gitu. Jadi ya pasti kan Tuhan bukan barang kebetulan ya saya ditemukan dengan Pak Joshua yang salah satu mentor rohani saya. Ya setiap saya menghadapi kendala kebingungan soal firman gitu, ya selalu aja ya entah Pak Joshua yang memberi firman dulu, atau mungkin waktu saya sharing juga Pak Joshua memberikan jawabannya. Nah, jawaban-jawaban firman itu tuh tepat teman-teman dengan apa yang saya galaukan gitu. Jadi biasanya nyambung teman-teman. Jadi nyambung gitu. Jadi sharing Pak Joshua itu bagaikan lampu senter, kalau buat situ seperti lampu senter gitu ya dalam dalam saya melangkah jalani hidup setapak demi setapak dalam jalan firman Tuhan teman-teman. Jadi jalan firman Tuhan itu kalau kita jalan nggak bisa disebut jalannya terang, jalannya lurus gitu, nggak ada halangan, nggak ada rintangan. Salah teman-teman. Dalam melakukan firman Tuhan itu justru banyak sekali seperti itu. Bahkan kita sering dibawa oleh Tuhan gitu ya, dalam kondisi jalan di dalam firman tapi tidak kelihatan di depannya teman-teman. Jadi setapak demi setapak demi. Nah, saya kadang-kadang waktu kegelapan itu datang gitu, ya itu yang salah satunya dengan Pak Joshua itu kadang-kadang jadi Pak Joshua datang seperti lampu senter saya gitu, maju lagi sayanya, maju lagi gitu. Jadi satu step seperti itu teman-teman. Ya kalau bukan Tuhan yang atur kan nggak mungkin, kenapa bisa pas gitu. Nah, yang aneh gitu, jadi ini cerita yang aneh. Yang aneh itu, belasan tahun lalu, saya dimentor oleh Marvel selama 3 tahun, dari tahun 2003 gitu. Jadi waktu awal saya kenal Pak Joshua itu, urutannya jadi keluarga Pak Joshua itu cuma bertiga teman-teman. Jadi Pak Joshua, istrinya Ibu Marta gitu, sama anaknya satu, anak tunggal, Marvel gitu. Jadi cuma bertiga gitu, pengusaha di Jakartanya gitu. Nah ini, kalau lihat kejadiannya lucu deh bener. Waktu pertama saya kenal keluarga Pak Joshua dan Ibu Marta, saya kenal dengan Marvel dulu gitu. Jadi Tuhan kirim saya Marvel ke Cirebon loh. Cirebon itu kan kota kecil, sedangkan Marvel, Bu Marta dan Pak Joshua kan tinggal di Jakarta gitu. Nah waktu itu Marvel itu baru lulus dari Itali teman-teman, sekolah desain mobil gitu. Jadi nyambung dengan usaha saya, jadi akhirnya Marvel nggak tahu secara rasio ya, karena desain mobil saya pengusaha otomotif, jadi nyambung gitu. Jadi akhirnya datang ke Cirebon itu kalau secara secara rasio gitu ya. Tapi kalau bicara irasional ya Tuhan kirim Marvel karena untuk mentor saya, untuk mementor saya gitu. 2003 itu kan saya belum dibaptis dan belum terima formality simbolis secara Nasrani, saya dibaptis gitu. Saya belum terima itu. Jadi Marvel itu nemenin saya sejak saya belum menerima
Tuhan belum mengenal firman Tuhan, teman. Jadi Marvel itu awal-awal sekali itu tahun 2003, saya kan dibaptis 2007. Jadi Marvel itu 2003 sudah ada di Cirebon gitu. Ya selesai dari kuliah itu di Cirebon dan terus sampai 3 tahun, teman. Dan pengalaman saya, teman-teman, yang namanya mentor itu rasanya memang mentor itu nggak bisa seumur hidup orangnya satu gitu. Jadi saya itu ngalamin banyak sekali ada mentor yang mungkin kalau mentor-mentor total mungkin puluhan gitu. Tapi kalau mentor yang memang deket sempet dalam sekali paling belasan, teman. Ada belasan orang gitu. Nah, salah satunya itu Marvel. Nah, biasanya mentor-mentor ini tidak berarti dari tahun 2000, misalnya dari 2000 saya mencari Tuhan sampai 2021 tahun ini, 21 tahun saya mentornya satu orang gak ganti-ganti. Itu malah salah, teman-teman. Ya itu salah besar itu. Jadi kalau buat saya, pengalaman saya, Tuhan bisa kirim mentor itu dengan spesialis masing-masing gitu. Jadi kayak seperti Marvel gitu. Marvel itu sering cerita gitu. Marvel itu tidak teoritis gitu, karena Marvel itu lahir memang dari lahirnya pun Ibu Martha, Pak Joshua bilang udah aneh gitu. Ya, Marvel lahir itu dalam kondisi Ibu Martha kalau nggak salah alamin apa gitu, kanker atau apa sampai jadi tidak ada rahimnya gitu. Tapi bisa lahir Marvel gitu. Nah itu kan sudah keajaiban gitu. Jadi memang Marvel itu anak ajaib kalau buat saya tuh. Ya, memang dari pengertian akan pengenalan firman Tuhan itu luar biasa loh. Waktu ketemu saya Marvel itu jangan-jangan baru 20, nggak ada 20 mungkin. Ya 20, hampir 20 mungkin. Jadi orang umur secara fisikly umur 20-an nggak ada 20 itu, tapi pengenalan firman Tuhannya, teman, seperti tua sekali gitu. Ya jangan-jangan mentor-mentor rohani yang saya kenal yang sudah umur 40, 50, 60 juga kalah gitu, kalah sama Marvel gitu. Saya nggak ngerti, kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin Marvel bisa sampai ada pengenalan pengertian semacam itu gitu. Dan benar-benar dari apa ya, Marvel itu tidak pernah mengalami hal-hal yang nggak benar gitu. Jadi mungkin kalau cerita itu seperti apa, cerita Yohanes ya, yang Nabi Zakaria gitu, apa Nabi Jonathan apa Yohanes ya, yang anaknya Nabi Zakaria itu gitu ya, ngalamin seperti itu, teman-teman. Jadi dari lahir sudah dalam kondisi memang anaknya Ibu Hana itu kan gitu, yang cerita di firman Tuhan gitu. Itu langsung apa ya, jadi langsung dalam kondisi hidup benar gitu, hidupnya langsung benar. Itu Marvel ngalamin seperti itu, teman-teman. Jadi ya saya bilang itu anak ajaib, dan mungkin Bu Martha dan Pak Joshua juga bilang memang kelahiran Marvel itu aneh gitu. Jadi rahimnya sudah tidak ada gitu, tapi bisa lahir gitu, bisa lahir Marvel. Nah, yang lucu, teman-teman, Marvel itu mentor saya itu selama 3 tahun, teman, dari 2003 sampai saya dibaptis. Waktu saya dibaptis itu berarti 3-4 tahun. Waktu dibaptis itu masih ada Marvel gitu, masih nemenin saya gitu. Nah, tapi setelah itu ya Tuhan ganti. Ya, Marvel balik ke Jakarta kalau nggak salah, langsung saya take over dengan Ibu Martha gitu. Jadi ibunya Marvel gitu. Nah, Ibu Martha ini yang mentor saya, teman. Ibu Martha itu karakternya lebih apa ya, lebih agresif dibanding Pak Joshua. Jadi waktu itu saya dengan Pak Joshua malah nggak terlalu dekat gitu. Jadi setelah dari Marvel, kalau dengan Marvel selama 3-4 tahun itu tiap hari juga seperti tutup sama botol, ketemunya saya terus dia ngomongnya urusan firman terus. Padahal saya ya karena saya kerjanya udah mulai pasif gitu sebagai duduk di fungsi komisaris, karena memang nubuatan hamba Tuhan yang 4 orang itu kan, bahwa 2003 saya lepasin operasional jadi masuk komisaris. Jadi tiap hari itu saya sharing dengan Marvel, teman-teman. Dari mulai pagi sampai sore, pagi sampai sore, terus saya sharing dengan Marvel gitu urusan firman. Jadi kayak dapat private gitu, meskipun saya belum terima Tuhan Allah, dan saya belum baca firman Tuhan Allah gitu. Jadi Marvel yang ngajarin saya. Nah, tapi setelah 2007 ganti Ibu Martha yang mentorin saya gitu. Nah, Ibu Martha kan keras, teman-teman. Jadi terus saya belajar dari Ibu Martha. Nah, yang lucu lagi, itu juga nggak berlanjut sampai sekarang, teman-teman. Jadi di tengah perjalanan ya sebagai diganti lagi, teman-teman. Ya jadi udah Marvel 3 tahun diganti Ibu Martha gitu. Nah, terus sekarang malah yang mentor saya itu bukan Ibu Martha lagi, yang saya di mentor sama Pak Joshua. Nah, Pak Joshua ini juga ngalamin hal yang aneh, teman-teman. Waktu sekitar belasan tahun yang lalu,
matanya Pak Joshua itu nggak bisa membaca, teman-teman. Jadi nggak tahu, kalau sekarang malah malah jadi malah belajarin firmannya lebih lebih terang daripada dulu gitu. Jadi sekarang saya ketemu dari mulai Marvel 3-4 tahun ganti Ibu Marta gitu. Nah, terus sekarang nyambung lagi dengan Pak Joshua. Jadi satu keluarga itu benar-benar mentoring saya semua, teman-teman. Satu keluarga itu begitu dengan masing-masing talentanya gitu. Marvel punya talenta sendiri, Bu Marta punya talenta sendiri, Pak Joshua juga punya bisa bisa punya talenta sendiri gitu yang beda-beda semua. Cuman yang lucu gitu, teman. Jadi waktu Pak Joshua matanya nggak bisa baca gitu, ya saya malah nggak deket, saya deketnya dengan Ibu Marta gitu. Tapi setelah Pak Joshua matanya jelas, nggak tahu kenapa kok jadi sekarang saya mentor terakhir ini dengan Pak Joshua gitu. Marvel sudah tidak ikut mentoring saya, dan Bu Marta juga masih tiap pagi juga WA-an dengan saya gitu. Tapi bicara sharing firman atau pujian penyembahan cuman begitu aja. Tapi Bu Marta nggak mau gitu, nggak mau melibatkan diri jadi mentor saya lagi. Bu Marta malah terkesan seolah meng-offer mentoring saya itu ke suaminya, ke Pak Joshua itu. Ya bisa juga karena mereka bertiga itu keluarga kecil itu tapi peka sekali dengan Tuhan gitu. Ya hidupnya memang hampir all out buat Tuhan kok. Jadi ya bisa saja gitu. Ya Tuhan atur seolah-olah cara mentoring dari keluarganya Pak Joshua itu begitu gitu. Dari mulai Marvel masuk ke Bu Marta, udah bicara lebih teori-teori firman. Nah sekarang sudah masuk ke apa Joshua, bukan cuma teori firman tapi hikmat firman gitu. Jadi pengertian akan firman. Yang saya rasakan ya aneh seperti itu, saya ngalami seperti itu. Jadi saya kenal keluarganya Pak Joshua, Bu Marta sama Marvel itu ya dari tahun 2000-an sebenarnya, hampir 20 tahun gitu. Saya kenal itu. Dan ya itu ngalamin 3 kali mentoring di dalam keluarga dia. Ini cerita mentoring yang di luar saya tidak hitung dengan mentor-mentor yang lain ya. Ini jadi mentor dari keluarganya Pak Joshua aja udah 3 tuh, teman-teman. Ada 3 orang itu. Itu di luar yang saya cerita, yang saya sempat cerita di vlog kan, ada cerita Oscar itu juga mentor rohani saya sampai ini hari gitu. Masih kadang-kadang juga sharing gitu. Ya Pak Andreas yang udah pendeta yang meninggal kena COVID itu juga sama. Romo Sahid gitu. Pak Lukas Mulyanto juga kena COVID juga. Jadi ya banyak, cuman yang aneh itu di keluarganya Marvel ini gitu ya. Saya kok bisa tiga-tiganya mengalami semua gitu. Jadi 3 periode dengan Marvel, dengan Bu Marta, dengan Pak Joshua itu ngalamin semua, teman-teman. Ini ajaib, kalau buat saya itu ajaib gitu. Nah cuman sampai hari ini yang banyak konteks sharing dengan saya itu Pak Joshua-nya gitu. Nah ini yang kemarin siang kalau nggak salah waktu hari Minggu itu saya terima WA dari Pak Joshua ya. Coba Chandra baca di Filipi pasal 3 ayat 78 gitu. Dia mungkin dapat rema apa dari Tuhan gitu. Sampaikan ke saya, jadi akhirnya men-sharingkan ini, teman-teman. Nah, sharing kitab Filipi 3:7-8, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Berlanjut ke kitab Yohanes, teman. Jadi setelah kita sharingkan kitab Filipi pasal 3 ayat 7-8, Pak Joshua kasih lagi gitu, waktu sharing-sharingan Pak Joshua kasih lagi. Coba baca lagi di kitab Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5 gitu. Dan yang saya tanyakan tentang Yohanes 3 yang saya udah baca ayat 3 sampai 5, tapi saya tanyakan lebih detailnya itu di ayat 5-nya, teman. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 5. Karena saya berapa kali baca bolak-balik udah belasan kali gitu. Nggak ngerti-ngerti nih yang disebut yang dimaksud dengan kitab Yohanes pasal 3 ayat 5 ini gitu. Kalau kata-katanya, kalau aku universalkan gitu, aku ya berarti kalau di kitab Nasraninya, di Alkitabnya Yesus gitu. Kalau universalnya saya bicara aku ini adalah firman Tuhan. Berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, makna lahir dari air dan roh gitu. Ini yang saya pertanyakan, apa sih maksudnya ya maknanya lahir dari air dan roh gitu. Maksudnya gimana gitu, ada air sama roh gitu. Nah ini saya udah baca belasan kali, nggak ngerti juga, teman-teman. Cuman kemarin siang baru tersingkap bahwa Pak Joshua katakan maksudnya begini loh. Jadi saya tanya Pak Joshua jelaskan, pada saat kita terima Tuhan secara simbolis atau formalitas, atau kalau di Nasrani disebutnya baptis gitu, kita ditenggelamkan
dalam air yang melambangkan manusia lama kita mati saat tenggelam gitu. Nah ini teman-teman sebelumnya juga yang bukan Nasrani asal tahu aja cara baptis itu, cara menerima Tuhan secara simbolis atau formalitas itu. Kalau di secara Nasrani kan garis besarnya dibagi dua teman, ada Kristen, ada Katolik gitu. Nah kalau cerita di Kristen itu ya kalau saya pelajarin ngikutin sesuai dengan apa yang ada di kitab suci. Jadi cara baptis itu diselam teman-teman. Tapi kalau cerita di Katolik itu nggak umum gitu di Islam itu biasanya cuma diperciki air saja gitu, diperciki air oleh romonya, oleh pasturnya gitu sudah itu namanya dibaptis. Tapi kalau bicara secara alkitabiah gitu, secara ini ya ditenggelamkan teman, ditenggelamkan karena Katolik punya pemikiran bahwa dengan yang penting ada unsur airnya diperciki pun sama, yaitu masing-masing beda-beda cara lah, caranya beda gitu. Tapi yang disebut Pak Joshua ini karena Pak Joshua kan dari Kristen bukan dari Katolik gitu. Jadi ajar saya seperti itu gitu, menghasilkan sharing seperti itu. Jadi kembali lagi ya Pak Joshua jelaskan bahwa apa sih makna lahir dari air dan roh gitu. Nah Pak Joshua jelaskan pada saat kita terima Tuhan secara simbolis atau formalitas atau baptis, kita ditenggelamkan dalam air yang melambangkan manusia lama kita mati gitu. Jadi waktu kita ditenggelamkan seolah kita sudah mati gitu. Manusia lama kita sudah mati. Saat tenggelam itu tuh. Saat tenggelam dan pada saat kita bangkit, waktu kita bangkit dari air. Jadi waktu ditenggelamkan berarti kan kita sudah mati gitu. Nah setelah udah selesai kan berdiri istilahnya bangkit. Nah waktu kita bangkit dari air itu pada saat itu Tuhan lahirkan kita dengan rohnya gitu. Jadi diibaratkan gitu. Jadi waktu sudah tenggelam mati dan waktu bangkit berdiri dari air itu ya seolah Tuhan sudah melahirkan kita, melahirkan keluar dari air itu, melahirkan kita ya dengan rohnya gitu, dengan roh Tuhan gitu, untuk kita menjadi manusia yang baru. Jadi inti dari air dan roh itu gitu teman. Jadi mati karena di dalam air dan bangkit dari air itu untuk lahir baru yang menerima roh yang dari Tuhan. Intinya itu. Nah saya baru tahu perkemarin saya, oh maksudnya gitu dong kata-kata itu gitu. Kalau saya nggak bisa nangkap maksudnya apa sih gitu, air dan roh itu nggak nyambung gitu loh. Nah manusia baru adalah manusia yang lahir baru dengan hidup sesuai firman Tuhan dan selalu berinteraksi dengan roh Tuhan dan kuat gitu untuk menyangkal diri serta memikul derita dunia bersama Tuhan. Jadi lahir baru itu begitu teman. Jadi secara simbolis formalitas itu ya dibaptis gitu, ditenggelamkan berarti kita manusia lama kita sudah mati dan waktu keluar dari air berarti dibangkitkan oleh kekuatan roh Tuhan gitu ya, dimana dinyatakan itu lahir baru gitu. Nah kalau makna apa yang kita mesti perbuatan itu kan simbolisnya begitu gitu, tapi apa sih makna manusia baru gitu ya? Manusia baru itu ya ini teman-teman. Jadi bagaimana caranya ya kita hidup baru sesuai firman Tuhan dan selalu menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman. Jadi berinteraksi dengan roh Tuhan itu terus-terusan gitu. Jadi kita hidup ya dasarnya dari firman Tuhan dan juga dengan roh Tuhan, bersama roh Tuhan itu. Nah, ngadepin apa? Ya ngadepin tadi, yang bagaimana kita menjadi manusia baru itu berarti ya bagaimana kita menghadapi hidup-hidup, cara-cara hidup ya dengan menyangkal kehidupan lama kita, teman. Menyangkal kehidupan lama kita dengan kita berubah hidup sesuai apa yang firman Tuhan perintah beraturkan. Nah, untuk bisa itu kita harus kuat, teman. Harus kuat untuk mampu mengerti firman Tuhan, juga mampu melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi mungkin intinya begitu, teman-teman. Jadi manusia baru itu adalah manusia yang lahir baru dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan selalu berinteraksi dengan roh Tuhan, teman-teman. Dan ikut yaitu dan kuat menyangkal diri gitu ya, serta memikul derita karena menyangkal diri tadi, teman-teman. Itu yang kemarin saya sharingkan seperti itu. Nah, bersama Tuhan gitu. Jadi manusia baru itu seperti itu. Jadi kalau secara simbolis ya, secara formalitas, secara baptis ya itu mati waktu ditenggelamkan itu mati gitu manusia lamanya, dan waktu keluar dari air berarti bangkit bersama Tuhan, bersama roh Tuhan.
Kalau bicara manusia baru secara formalitas simbolis atau baptis seperti itu. Tapi kalau secara nyatanya teman-teman, itu bagaimana manusia baru itu berubah gitu. Berubah pola hidupnya dari manusia lama menjadi baru. Ya manusia baru adalah ya melakukan firman Tuhan, dan apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan dilakukan gitu. Harus berani dilakukan. Nah, untuk berani teman-teman melakukan firman Tuhan itu harus menghidupkan roh Tuhan teman-teman. Jangankan melakukan firman Tuhan, untuk mengerti saja, untuk mengenal, mengerti saja harus menghidupkan roh Tuhan. Tanpa menghidupkan roh Tuhan, untuk bisa mengerti itu susah. Nah, ini kalau saya coba pertajam teman-teman ya, pertajam jadi di temanya gitu. Ada saatnya kita menyadari bahwa hidup sesuai firman Tuhan lebih baik daripada cara dunia. Ini kan dasarnya kan dari kitab Filipi tadi teman-teman. Kalau kita simak kitab Filipinya gitu, Filipi pasal 3-nya gitu. Kalau saya baca coba agak pelan gitu teman-teman ya. Judulnya kan kebenaran yang sejati gitu kalau judulnya gitu. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan gitu. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyihir-penyihir yang palsu. Jadi teman-teman juga harus tahu teman-teman, dalam hal mencari Tuhan itu bukan berarti karena niat kita mencari Tuhan itu berarti kita akan ketemu orang-orang yang benar gitu, orang yang benar atau orang baik atau benar gitu. Kadang-kadang di sini di firman diingatkan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ini kalau udah bicara pekerja-pekerja yang jahat, ini pekerja-pekerja urusan rohani loh teman-teman. Jadi teman juga tidak bisa apa ya, udahlah kalau udah urusannya rohani, kita percaya siapa aja lah yang ngomong gitu. Nah, kenapa orang mudah percaya gitu ya ke siapa aja, asal yang penting ngomongin soal Tuhan, percaya gitu. Nah, itu firman katakan hati-hati, itu bisa anjing-anjing gitu, bisa juga pekerja yang jahat gitu. Ya, hati-hati terhadap penyunat-penyunat palsu gitu. Jadi jangan mudah sekali karena bicaranya orang yang bicara rohani itu nyebut-nyebut Tuhan, jadi akhirnya percaya. Nah, orang bisa seperti ini, terjebak seperti ini, ketemu dengan ketemu si anjing-anjing ini, ketemu pekerja yang jahat ini gitu, atau penyunat-penyunat ini, ya karena kembali lagi teman, karena kita sendiri gitu, kita sendiri tidak mengerti akan firman Tuhan. Jadi waktu yang mengaku hamba Tuhan ini atau alat Tuhan ini bicara soal Tuhan-Tuhanan gitu, kita nggak bisa menilai orang ini ngawur atau tidak ngawur, benar. Ini menyimpang dari firman Tuhan atau tidak. Itu yang kalau saya pelajarin banyak teman-teman yang terjebak gitu, nggak benar itu ya seperti itu teman-teman. Karena bukan udah jelas maksudnya si alat Tuhannya itu palsu gitu, ya udah ngawur gitu loh. Ya, tapi kitanya juga konyol kan. Kita mau ngikutin gitu, mau ngikutin apa yang disarankan oleh mereka. Karena kita kembali lagi kita tidak mengenal dan mengerti firman Tuhan. Jadi kembali lagi kita harus kita pribadi harus kenal dan mengerti firman Tuhan gitu. Nah, untuk mengerti lebih dalam itu gitu, ya kita butuh orang mentor rohani seperti Pak Joshua itu salah satunya gitu. Bagaimana bisa memberikan hikmat gitu kepada kita akan firman-firman yang itu. Dan sedangkan firman itu kan hidup teman-teman. Jadi dalam ayat yang sama bisa pengertian itu berubah-ubah terus gitu. Nah, ini kita butuh hikmat untuk itu teman-teman. Meskipun pada ujungnya firman Tuhan ajarkan sebenarnya yang bisa memberi itu ya roh Tuhan sendiri gitu. Ya kalau di Nasrani sebutnya Roh Kudus kan. Kalau di Muslim disebutnya Nur katanya, cahaya dari Tuhan Allah itu. Nah, itu backup terakhirnya itu teman-teman. Tapi kan bukan tidak mungkin Tuhan juga pakai Pak Joshua lain gitu untuk bisa sharing dengan kita untuk mendapatkan hikmat-hikmat yang Tuhan maksud gitu. Jadi bukan hal aneh gitu. Tapi kalau sampai kita mentok ya bukan mustahil gitu. Roh Tuhan di dalam kita itu bisa memberi guidance itu gitu. Nah, ini jadi teman-teman mesti sadar bahwa jangan sampai kita terlalu mudah ditipu gitu ya. Kalau urusannya sudah urusan dengan rohani, udah nyebut Tuhan, berarti semua orang dianggapnya baik gitu. Ya, banyak orang yang jahat teman-teman. Jadi bisa menjahati manusia lain, menjahati kita dengan menjual nama
rohani, nama Tuhan gitu. Jadi ini firman ini ngingetin itu di ayat 2-nya, kita jangan gampang gitu. Cuma ya kembali lagi kalau kita mau mau koreksi diri ya kenapa kita bisa tertipu oleh alat-alat Tuhan yang palsu itu ya karena kita ini tidak mengerti firman Tuhan teman. Jadi waktu mereka pelintir kemana kita nggak tahu gitu. Ya ini ya cepat-cepat teman-teman mengerti firman Tuhan gitu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah kepada Roh Allah dan bermegah dalam firman Tuhan dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Nah ini kembali lagi. Jadi kalau kita benar-benar mau lahir baru sebagai manusia baru ya itu ya bisa nggak gitu. Ya kita seolah-olah ya kita tidak menaruh percaya lagi kepada hal-hal yang lahiriah. Kita lebih percaya kepada apa yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan di firman-Nya teman-teman. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah ini cerita Paulus yang sebelum itu menjadi Paulus, menjadi Saulus gitu. Jadi dia ingatin bahwa jangankan kita ya Rasul Paulus pun dulu waktu jadi Saulus itu lebih lahiriah daripada kita gitu, lebih gila daripada kita. Tapi kan terus langsung sadar gitu, bertobat. Nah, dan dia juga Rasul Paulus nyatakan bahwa dia itu disunat ya, dan pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah kalau cerita di Nasrani yang terkenal bertentangan dengan pengajaran Tuhan itu ya ahli Taurat dan kaum Farisi, nyebutnya gitu teman. Jadi si Paulus menyatakan diri bahwa dia itu dari kaum Farisi gitu loh. Jadi memang benar-benar bertentangan dengan firman Tuhan Allah gitu. Nah, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat bahkan dia sendiri karena saking percayanya dengan hukum-hukum Tauratnya gitu ya, dia malah jadi tentang kegiatan aku penganiaya malah jemaat Tuhan Allahnya dianiaya gitu, dianiaya sama si Paulus itu. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kalau cerita sakleknya Paulus melakukan hukum Taurat itu katanya tidak bercacat. Berarti kan benar-benar orang yang sudah radikal sekali, orang yang ekstrim sekali pegang kitab Taurat gitu. Tapi ya tetap akhirnya itu ditangkap sama Tuhan gitu, jadi dirubah gitu. Nah, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena firman Tuhan. Nah ini teman-teman juga mesti sadar. Jadi apabila kita sekarang misalnya tidak hidup dengan mengerti firman Tuhan, atau kita hidup cuma sekedar berkeyakinan, maksudnya mengaku percaya Tuhan, mengaku mengenal firman Tuhan, tapi hanya dari pikiran perasaan sendiri. Itu yang Paulus katakan ya dahulu itu hal-hal itu, kalau hal-hal apa di luar firman Tuhan teman, kan kembali lagi ya balik lagi targetnya kan sukses duniawi teman. Kalau kita udah bicara masuk ke dalam firman Tuhan, targetnya itu kan selamat akhirat. Jadi beda sekali teman-teman. Jadi kalau waktu kita belum mengerti firman Tuhan, ya kita pasti hidup duniawi gitu. Nah tapi Paulus katakan ya dahulu merupakan keuntungan bagiku. Hidup dengan pola-pola duniawi itu disebut keuntungan bagi Paulus gitu. Tetapi sekarang Paulus anggap bahwa itu kerugian karena firman Tuhan gitu, karena tidak melakukan firman Tuhan itu. Itu Paulus sadar seperti itu teman-teman. Malahan segala sesuatu kok anggap rugi karena pengenalan akan firman Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena firman Tuhanlah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh ya itu janji-janji di dalam firman Tuhan itu gitu. Sampai Paulus nyatakan begitu teman-teman. Nah, tinggal kita nggak tahu mau percaya apa yang Paulus alami gitu, kesaksian Paulus ini, atau kita mesti ngalami sendiri gitu kan, terserah gitu, terserah kita gitu. Tapi kalau kita mudah lemah lembut hatinya gitu ya untuk bisa nerima firman Tuhan, ya mesti jalannya lebih cepat teman-teman. Dari cerita Paulus ini ya kita ikutin gitu jejaknya, ya mungkin kita jadi lebih cepat mengerti firman Tuhan, kita bisa lebih maksimal jadi pelaku firman Tuhan itu, mungkin seperti itu teman. Dan berada dalam firman Tuhan bukan dengan kebenarannya Paulus sendiri gitu, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada firman Tuhan tadi, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan gitu, berdasar iman berarti teman-teman kalau kepercayaan gitu. Yang kuhendaki ialah mengenal Tuhan Allah dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan apa Tuhan apa dalam dengan firman Tuhan gitu, dengan firman Tuhan. Jadi yaitu yang kuhendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya gitu. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh firman Tuhan gitu. Jadi bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Jadi teman-teman juga akan merasakan itu. Paulus juga yang rasul itu masih merasa begitu kok. Ya kita lebih-lebih gitu. Jadi seolah-olah ya bukan seolah-olah kita telah memperoleh hal ini atau telah sempurna gitu. Melainkan kita mengejarnya. Kalau kita dapat juga menangkapnya. Karena kita pun telah ditangkap oleh firman Tuhan, ditangkap oleh Tuhan gitu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, Paulus ajarin begitu teman-teman. Jadi kalau kita sudah menjadi pelaku firman, kita udah jangan banding-bandingin lagi dengan yang dulu-dulu teman-teman. Ya kan, tapi meskipun itu nggak mudah, saya alami itu sendiri juga nggak mudah. Jadi contohnya kita pengen Uber apa untuk bisa sukses duniawinya. Bagaimana kita pengen Uber untuk bisa bahagia duniawinya gitu. Bagaimana kita menuhin nafsu-nafsu duniawi gitu. Dulu kan waktu kita belum menjadi pelaku firman, belum lahir baru, kita kan polanya itu teman-teman. Nah maksudnya Paulus itu jangan diungkit-ungkit lagi dah gitu. Yang lama-lama kita sekarang ngajar yang baru aja. Iya itu nasihat Paulusnya seperti itu. Tapi dalam prakteknya ya memang nggak mudah teman-teman. Tetap kita begitu ngelihat orang dunia kok hidupnya sukses duniawi, kita juga kadang-kadang terenyuh kok kenapa gini Tuhan, kenapa kita kok udah berusaha benar kok tetap nggak bisa seperti mereka gitu, yang memang belum mengenal pengertian kebenaran Tuhan. Ya selalu kita akan dibawa begitu gitu ya. Nanti kebahagiaan, kenapa ya Tuhan, kalau saya sudah belajar menjadi pelaku firman yang baik, yang benar, itu kok tetap aja berantem sama pasangan kita terus menerus sampai aduh, capek banget gitu ya. Tapi ya sedangkan orang dunia ya seperti itu tuh gitu ya, tenang-tenang aja tuh ya, malah suami istri bisa narkoba bareng kali gitu, bisa berbuat ngawur bareng gitu, kayaknya kesannya kan bahagia banget gitu ya. Itu kan yang kita tahu seperti itu, tapi dalam prakteknya kan nggak bisa gitu. Dan juga kalau yang dikatakan tadi bahwa kalau bicara ikut Tuhan sebagai pelaku firman, ya jelas harus menyangkal diri kok. Yang menyangkal diri itu sudah memang mesti menganggap kita udah mati gitu, menganggap kita nggak berharga. Itu memang begitu teman. Jadi kalau bukan dengan cara penderitaan, mesti bagaimana gitu. Bahkan dikatakan di situ kan menyangkal diri juga kan harus bisa memikul derita gitu. Nah ini yang memang rumus untuk mendapatkan kebenaran dari Tuhan itu tidak lari dari rumus ini teman. Bagaimana menyangkal diri dan bagaimana mampu menanggung penderitaan dalam penyangkalan diri tersebut gitu. Itu kuncinya firman Tuhan seperti itu teman, untuk dapat dapat lulus ya, mendapatkan keselamatan akhirat di surga itu. Jadi harus lari ke situ teman-teman. Dan Paulus ingetin, udahlah kita jangan lihat ke belakang gitu, kita lihat ke depan aja gitu, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah ya dalam firman Tuhan tersebut gitu. Jadi kalau kita menjadi pelaku firman ya kita pasti dapat panggilan dari surga yang dari Tuhan Allah itu gitu. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepada kita gitu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi ini Paulus anjurin supaya setelah kita mengerti pengertian Tuhan itu kan tidak berhenti teman. Jadi seperti halnya iman gitu. Iman naik ke iman, iman naik ke iman. Pengertian juga sama dengan pengertian ke pengertian, pengertian naik ke pengertian. Nah, berarti kunci cuma satu, ya kita tidak bisa berhenti belajar mengerti firman Tuhan, karena terus akan berubah, ya pengertian juga akan berubah. Dan juga dari pengalamannya teman, waktu kita cerita melakukan firman Tuhan itu, kita juga harus berani melakukan firman Tuhan gitu, sehingga kita melakukan firman itu akan mendapat pengalamannya selalu berubah teman.
berganti-ganti pengalaman ini gitu. Nah, ini yang menjadikan kita jadi akhirnya makin makin dekat posisi kita di dalam surga nanti gitu. Sebagai tim kerajaannya Tuhan di dalam surga, itu semakin dekat dengan posisi Tuhan, berarti semakin tinggi posisinya, teman. Nah, kalau kita tidak berani melakukan seperti itu, kadang-kadang ya nanti ujungnya tidak nyampe melakukan firman itu, kan ujungnya kan sampai mengajarkan firman, teman. Nah, cuman bedanya melakukan firman jelas bisa untuk jadi warga surga, tapi mengajarkan firman itu untuk menjadi tim kerajaan surga. Jadi beda posisi gitu, beda level tinggi posisinya. Nah, ini yang disebut, yaitu kalau mengajarkan firman itu ada dua yang memang Tuhan ajarkan untuk jadi mentor rohani, ya dia akan mengajarkan teori firman. Tapi bagi kita yang di marketplace, di pasar sekuler itu, di dunia sekuler itu, ya biasanya cuma memberitakan saja lewat kesaksian apa yang kita alami dalam hidup kita bersama Tuhan dan di-guidance dengan firman Tuhan, teman. Intinya gitu, teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman bisa nangkep maksudnya gitu. Ya, ada saatnya kita menyadari gitu bahwa hidup sesuai firman Tuhan lebih baik dari cara-cara dunia yang seperti si Paulus tadi katakan. Oke, teman-teman. See you. Bye-bye.